Bomber Liverpool Mohamed Salah telah membukukan 178 gol selama berlaga di Premier League. Pemain timnas Mesir itu kini naik ke posisi 6 dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Premier League setelah menyalip legenda Chelsea Frank Lampard yang mengemas 177 gol. Salah mencetak golnya yang ke-177 dan 178 dalam kemenangan Liverpool 2-0 atas Bournemouth. Mantan pemain AS Roma itu hanya terpaut 6 gol dari Sergio Aguero yang merupakan pemain luar negeri dengan gol terbanyak di Premier League. Bukan hanya itu, Salah juga berkesempatan meraih sepatu emas Premier League di akhir musim ini. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengecam keputusan kontroversial wasit dalam laga kontra Espanyol. Pasalnya, Carlos Romero yang menjadi pahlawan kemenangan tuan rumah bisa saja diusir dari lapangan sebelum mencetak gol. Jauh sebelum terjadinya gol penentu, Romero sempat melakukan tackle horor terhadap Kylian Mbappe. Momen itu hadir pada menit ke-60 ketika Madrid dalam posisi serangan balik. Namun wasit hanya memberikan Romero kartu kuning atas pelanggarannya. Usai laga, Ancelotti begitu geram dengan keputusan wasit itu. Sang pelatih menilai pelanggaran Romero layak diganjar kartu merah. Real Madrid mengalami situasi yang tidak menyenangkan pada akhir pekan ini. Selain takluk dari Espanyol pada laga pekan ke-22 La Liga, Madrid juga kehilangan Antonio Rudiger yang dibekap cedera. Dalam duel tersebut, Antonio Rudiger dipercaya tampil sejak menit awal dan menghuni pos di jantung pertahanan. Namun pada menit ke-15, Rudiger harus ditarik keluar lapangan dan digantikan Raul Asensio. Menurut laporan Football Espana, Antonio Rudiger dibekap cedera di area yang sama ketika mengalami robekan ACL saat bermain di AS Roma. Situasi tersebut membuat Rudiger dikhawatirkan bakal absen lama akibat cedera tersebut. Gelandang muda Italia Cesar Casadi resmi meninggalkan Chelsea secara permanen dan bergabung dengan klub Serie A Torino. Kesepakatan ini diumumkan pada Minggu sore waktu Indonesia Barat. Tak banyak detail yang diumumkan Torino maupun Chelsea soal transfer ini. Namun pakar transfer Eropa Fabrizio Romano menyebut bahwa Chelsea melepas Casadi dengan nilai transfer sebesar 15 juta euro. Selain itu, The Blues juga menyertakan klausul penjualan kembali sebesar 25% dalam kesepakatan ini, yang berarti mereka akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan Casadi jika Torino menjualnya di masa depan. Kepindahan Tyrell Malaysia dari Manchester United ke Benfica dipastikan batal terwujud. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, batalnya kepindahan Malaysia ini terjadi setelah kedua klub gagal mencapai kesepakatan terkait biaya peminjaman dan opsi pembelian di masa depan. Kabar ini cukup mengejutkan bagi banyak pendukung Setan Merah, terutama karena Malaysia sebelumnya telah mengucapkan perpisahan kepada rekan-rekan setimnya. Namun dengan kegagalan transfer ini, MU kini mencari alternatif lain karena terdapat beberapa permintaan peminjaman untuk bek asal Belanda tersebut. Tottenham Hotspur sudah mengamankan rekrutan pertamanya di bursa Januari. Mereka merekrut Kevin Danso dengan status pinjaman dari RC Lens. Transfer bek 26 tahun itu merupakan yang pertama setelah mereka kesulitan mengamankan Mathys Tel dari Bayern Munich dan Fikayo Tomori dari AC Milan. Kedatangan Danso bakal membuat lini pertahanan sedikit terobati pasca cederanya Christian Romero dan Radu Dragusin baru-baru ini. Andai izin kerjanya datang tepat waktu, ada potensi sang pemain bisa mentas di leg kedua semifinal Piala Liga melawan Liverpool tengah pekan mendatang. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan penyerang Atalanta El Bilal Toure pada bursa transfer musim dingin tahun ini. Menurut laporan dari media Prancis Foot Mercato, Manchester United sedang mempercepat upaya untuk merekrut Toure. Pemain berusia 23 tahun itu saat ini dipinjamkan ke VfB Stuttgart yang berencana mengaktifkan opsi pembelian sebesar 18 juta euro sebelum menjualnya kembali dengan harga sekitar 25 juta euro. Bagi Toure, kesempatan bermain di Premier League tentu menjadi daya tarik besar. MU pun dapat menawarkan peluang tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Arsenal dikabarkan akan menuntaskan proses kepindahan striker muda Bayern Munich Mathys Tel sebelum batas akhir bursa transfer musim dingin tahun ini. Menurut laporan The Sun, kesepakatan untuk membawa Tel ke Emirates Stadium kemungkinan akan segera terwujud. Kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim mungkin menjadi solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ini memungkinkan mereka untuk mengevaluasi kemampuan Mathys Tel dalam beradaptasi dengan Premier League sebelum memutuskan untuk membelinya secara permanen. Manchester United telah mengonfirmasi kedatangan Aiden Heaven dengan kontrak jangka panjang. Pemain berusia 18 tahun ini bergabung dengan Setan Merah setelah proses negosiasi yang berlangsung cukup cepat. Aiden telah menandatangani kontrak berdurasi 4,5 tahun di Old Trafford yang berlaku hingga musim panas 2029. Kontraknya juga mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan tambahan. Menariknya, MU memastikan bahwa Heaven akan langsung bergabung dengan skuad utama di bawah asuhan Ruben Amorim, bukan diproyeksikan untuk tim akademi.
Dilansir Cult Offside, Atletico Madrid dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan servis bintang serba bisa milik Arsenal Alexander Zinchenko yang dipersilahkan meninggalkan London Utara oleh manajer Mikel Arteta. Zinchenko didatangkan dari Manchester City pada 2022 lalu. Sejauh ini bek 28 tahun tersebut baru menorehkan 13 penampilan di semua kompetisi dan total bermain selama 408 menit. Kabar terkini menyebut Zinchenko menyadari bahwa sulit bagi dirinya untuk mendapatkan menit bermain di Emirates. Oleh karena itu sang pemain siap mendengarkan tawaran yang datang untuknya demi mendapatkan menit bermain. Ben Chilwell semakin dekat dengan kepindahan ke Crystal Palace setelah mengalami periode sulit di Chelsea. Bek kiri berusia 28 tahun itu ingin mengakhiri mimpi buruknya di Stamford Bridge dan mencari kesempatan bermain reguler. Musim ini ia hanya tampil sekali yakni 45 menit saat melawan Barrow di Carabao Cup. Kini Crystal Palace disebut menjadi tujuan berikutnya bagi Chilwell. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Palace tengah bernegosiasi dengan Chelsea untuk mendatangkannya dengan status pinjaman dan klub London Barat itu telah memberikan lampu hijau untuk transfer ini. Berbagai kabar mengatakan bahwa Juventus telah mencapai kesepakatan dengan Newcastle United untuk bek tengah Lloyd Kelly dengan status pinjaman disertai kewajiban untuk dipermanenkan. Jurnalis Fabrizio Romano mengklaim bahwa kesepakatan telah dicapai untuk mahar total sebesar 18 juta euro plus bonus dengan persentase untuk penjualan di masa depan. Kelly diharapkan untuk segera bergabung ke Turin dan menjalani tes medisnya pada akhir pekan ini. Sementara itu, Sport menyebut bahwa kesepakatan akhir berada di angka 20 juta euro termasuk bonus. Raksasa Premier League Manchester United resmi mengumumkan kedatangan Patrick Dorgu dari Lecce. Setan Merah merekrut pemain berdarah Nigeria itu dengan membayar biaya transfer sebesar 30 juta euro kepada Lecce. Jumlah tersebut juga belum termasuk besaran bonus yang bisa mencapai 5 juta euro. Manchester United mengontrak sang bek sampai 5 tahun ke depan atau hingga Juni 2030. Dalam kontrak tersebut ada juga opsi tambahan kontrak selama 1 tahun. Ia pun kini resmi menjadi rekrutan pertama Manchester United pada era Ruben Amorim. Klub Liga Inggris Aston Villa dilaporkan siap merekrut Marco Asensio dari PSG. Pakar transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano mengklaim bahwa Aston Villa serius untuk merekrut Asensio dengan status pinjaman. Asensio bakal terbang ke Inggris untuk menuntaskan proses negosiasi. Di sisi lain, Aston Villa dan PSG sudah sepakat terkait kepindahan ex-Real Madrid tersebut. Seperti diketahui, Asensio mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah asuhan Luis Enrique. Kini ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di Premier League bersama Aston Villa. Usai melalui 3 laga beruntun tanpa kemenangan, Juventus kembali menang pada laga lanjutan Serie A Minggu malam waktu Indonesia Barat. Bianconeri menang telak 4-1 saat menjamu Empoli. Sempat tertinggal dari gol Mattia De Sciglio pada menit keempat, Juventus bangkit dan menang berkat 2 gol Randal Colomwani di menit 61 dan 64, Dusan Vlahovic di menit 90, dan Francesco Conceição pada menit ke-90+2. Berkat hasil ini, Juventus kini ada di peringkat 4 klasemen dengan 40 poin. Sementara itu, Randal Colomwani membuat start yang mulus dengan Juventus dari 2 laga pertamanya di Serie A. Dari 2 laga tersebut, penyerang asal Prancis itu sudah mencetak 3 gol. Menurut Opta, kini ia menyamai catatan pendahulunya di Juventus, Carlos Tevez. Raksasa Katalan Barcelona hanya bisa menang tipis atas Deportivo Alaves di laga pekan ke-22 La Liga. Bermain di Estadio Olympic Luis Companys Minggu malam waktu Indonesia Barat, Blaugrana menang dengan skor 1-0. Pertandingan ini tidak mudah bagi Barcelona. Meski mendominasi penguasaan bola, sang lawan bermain dengan sangat defensif. Alhasil, tak banyak peluang tercipta di laga ini. Satu-satunya gol kemenangan Barcelona dihasilkan oleh Robert Lewandowski pada menit ke-61. Hasil ini membuat Barcelona mengemas 45 poin dan kini ada di posisi ketiga klasemen sementara Liga Spanyol. Manchester United dipecundangi oleh Crystal Palace di laga pekan ke-24 Premier League. Bermain di kandang sendiri Old Trafford Minggu malam waktu Indonesia Barat, Setan Merah tumbang dengan skor 0-2. Pertandingan ini berlangsung alot meski terbuka. Kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang bagus untuk mencetak gol. Pada akhirnya, ada 2 gol saja yang tercipta di laga ini. Gol tersebut semuanya dihasilkan oleh Gianfilippo Mateta di menit ke-64 dan 89. Hasil ini membuat Manchester United turun ke peringkat 13 klasemen sementara dengan raihan 29 poin dari 24 laga.
Arsenal membantai Manchester City 5-1 pada pertandingan lanjutan Liga Inggris Minggu malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Emirates Stadium, Arsenal langsung mencetak gol pada menit kedua lewat sepakan Martin Odegaard usai memanfaatkan blunder Manuel Akanji. Di menit ke-6, Arsenal kembali membobol gawang Manchester City, namun gol itu dianulir karena offside. Tim tamu akhirnya bisa menyamakan skor di menit 55 melalui gol Erling Haaland. Namun 1 menit kemudian, tepatnya di menit 56, Arsenal kembali unggul 2-1 lewat tembakan Thomas Partey. The Gunners berhasil memperlebar keunggulan lewat tendangan melengkung Lewis Kelly di menit 63. Pada menit 76, tendangan akurat Kai Havertz dari sisi kiri gawang Manchester City membawa Arsenal unggul 4-1. Pada akhirnya, Arsenal memastikan kemenangan dengan skor 5-1 lewat gol Ethan Nwaneri pada menit 90+3. Berkat hasil ini, Arsenal kini mengoleksi 50 poin dan menempati posisi 2 klasemen. Sementara Manchester City ada di urutan keempat dengan 41 poin. Inter Milan bermain imbang melawan rival sekotanya AC Milan pada pekan ke-22 Serie A. Bermain di San Siro Senin dini hari waktu Indonesia Barat, laga dramatis ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Sejatinya, Inter lebih menguasai jalannya pertandingan dan lebih banyak menciptakan peluang. Bahkan Nerazzurri sempat mencetak 2 gol lebih dulu, namun semuanya dianulir oleh wasit. Sementara itu, Milan yang tak banyak mengancam justru berhasil mencetak gol jelang akhir babak pertama lewat Tiani Reinders. Lautaro Martinez mencetak gol pada menit 65, namun lagi-lagi gol itu dianulir karena bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Upaya Inter akhirnya berbuah manis pada menit 90+3. Steven De Vrij mencetak gol usai memanfaatkan kemelut di depan gawang Rossoneri. Dengan hasil ini, Inter berada di posisi 2 klasemen dengan 51 poin. Sementara Milan ada di urutan ke-8 dengan 35 poin.